Belajar Ceria. Hadir untuk buah hati Anda. Halo, pernah nggak sih kepikiran kalau pendidikan yang keren itu selalu butuh gadget canggih, tablet interaktif, atau fasilitas super mewah? Nah, dalam paparan visual kali ini, kita bakal bongkar mitos itu. Kita akan jalan-jalan melihat gimana negara-negara berkembang, kayak Indonesia, India, Afghanistan, dan Pakistan, mendidik anak-anak mereka dengan cara yang benar-benar cerdas dan luar biasa solutif. Siap-siap ya, karena inovasi pragmatis di ruang kelas mereka ini nggak cuma efektif, tapi dijamin bakal bikin Anda terinspirasi banget. Langsung aja kita mulai. Angka 10 tahun. Kenapa ini penting banget? Jadi gini, ini tuh masa keemasan, batas usia yang super kritis, di mana fondasi otak dan kecerdasan anak terbentuk permanen. Di penjelasan kali ini, kita bakal membedah 10 mata pelajaran inti yang diajarkan di tahun-tahun pembentukan ini. Anda bakal lihat sendiri gimana negara-negara tadi membangun struktur saraf dan emosi anak secara kuat. Bukan pakai teori yang bikin pusing loh, tapi pakai praktek-praktek membumi yang benar-benar merangsang otak mereka secara maksimal. Biar gampang ngikutinnya, kita udah bagi perjalanan visual kita hari ini ke dalam 4 pilar perkembangan anak. Pertama, logika, literasi, dan sains. Kedua, karakter dan nilai spiritual. Ketiga, kesehatan dan kebugaran fisik. Dan yang terakhir, kreativitas dan komunitas sosial. Oke, yuk kita langsung masuk ke pilar yang pertama, logika, literasi, dan sains. Coba bayangin suasana kelas 1 di Pakistan. Pelajaran matematika di sana nggak dimulai dengan angka-angka membosankan di papan tulis. Guru-guru di sana pakai pendekatan sensorik murni. Mereka bawa biji-bijian atau batu kecil ke kelas. Jadi, anak-anak benar-benar megang 3 biji di tangannya, terus gurunya nyuruh nambahin 2 biji lagi. Praktek fisik kayak gini tuh menjembatani celah kritis di otak mereka loh. Gerakan motorik halus pas mindahin biji-bijian ini ngebantu otak mereka menerjemahkan tindakan fisik jadi konsep penjumlahan abstrak, yaitu angka 5. Matematika jadi sesuatu yang bisa disentuh, dirasain, dan langsung dimengerti detik itu juga. Nah, konsep nyata ini juga dipakai pas belajar geometri. Daripada ngandelin buku teks 2 dimensi yang datar, guru-guru di Afghanistan dan India sulap ruang kelas fisik mereka jadi alat peraga geometri hidup. Mereka tinggal nunjuk keluar dan bilang, tuh lihat, roda gerobak itu bentuknya lingkaran. Atau nunjuk ke arah pintu kelas. Nah, kalau pintu ini namanya persegi panjang. Kepintaran metode ini ada di kemampuannya memancing nalar spasial anak. Dunia di sekitar mereka langsung berubah jadi taman bermain yang penuh bentuk dan logika yang bisa dieksplorasi kapan aja. Genius banget kan? Terus gimana dengan literasinya ya? Di Indonesia, terutama buat anak kelas 2, literasi itu jauh lebih dari sekedar bisa mengeja. Setelah baca bareng dongeng klasik kayak Kancil dan Buaya, gurunya nggak cuma berhenti di situ aja. Mereka nanya, siapa sih karakter utamanya? Atau apa pelajaran dari cerita tadi? Nah, diskusi interaktif ini nih yang bikin anak-anak nggak cuma ngafalin jalan cerita. Mereka diajak mikir, berdebat soal niat si Kancil yang cerdik tapi agak licik itu, dan belajar dengerin perspektif temennya. Ini tuh benar-benar fondasi awal buat keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi. Untuk pelajaran sains, guru-guru di India punya pertanyaan yang super memancing rasa penasaran. Kenapa ya di musim panas kita minum lebih banyak air? Alih-alih nyuruh murid hafal dari buku, mereka ngajak anak-anak mengobservasi alam. Di India dan Indonesia, guru-guru sering banget bawa tanaman asli ke dalam kelas atau ngajak anak-anak keliling taman. Mereka disuruh pegang tekstur daun, lihat gimana akar mencengkram tanah, dan ngerasain sendiri kelembapan tanah. Interaksi langsung kayak gini nih yang bikin kesadaran lingkungan dan rasa ingin tahu sains anak-anak tumbuh dengan sangat natural. Dan yang bikin makin kagum, literasi sains dan teks ini didorong keluar dari sekedar buku ke kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut literasi fungsional. Di India dan Pakistan, anak-anak diajarin cara baca label kemasan di supermarket lokal, ngecek tanggal kedalarsa di kotak susu, atau sekedar paham tanda peringatan kayak jangan menyentuh di pintu. Ini bukan cuma latihan membaca loh, ini tentang memberdayakan mereka. Saat anak bisa baca tanda bahaya atau mastiin makanannya masih layak, mereka dapat kemandirian dan rasa percaya diri untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan sangat aman. Oke, kita lanjut ke pilar yang kedua, karakter dan nilai spiritual. Di sini, tujuan utamanya adalah menanamkan rutinitas spiritual sejak mereka kecil. Di Indonesia, anak-anak belajar melantunkan surat-surat pendek Al-Quran, seperti Al-Fatihah, lewat nyanyian berulang yang bikin tenang. Kalau di India, mereka melafalkan mantra sederhana atau lagu-lagu pujian di pagi hari.
Nah, di Pakistan dan Afghanistan, para guru dengan sabar mencontohkan pelan-pelan gerakan wudhu dan sholat. Menariknya, ini bukan soal doktrin yang kaku ya. Ini tentang menciptakan ritme harian terstruktur yang ngasih anak-anak rasa aman, kedamaian psikologis, dan koneksi yang mendalam dengan tradisi budaya mereka sendiri. Terus, soal etika dan kejujuran gimana ngajarinnya? Di Afghanistan dan Pakistan, mereka pakai tradisi bercerita. Guru bakal bacain cerita klasik tentang seorang anak yang suka banget bohong. Tapi, bukannya ceritanya diselesaikan sampai tamat, gurunya bakal sengaja berhenti di tengah narasi. Tujuannya apa? Biar anak-anak mikir dan nembak, kira-kira apa ya konsekuensi sosial dari kebohongannya si karakter ini. Nah, keterlibatan aktif ini ngebentuk kerangka moral yang tajam banget. Pelajarannya nempel terus di memori emosional mereka, membentuk kompas moral tentang kejujuran yang bertahan seumur hidup. Gak cuma dicerita, kerangka moral itu dipraktekkan secara nyata setiap hari. Di Indonesia, dan ini ya, guru ngebangun karakter lewat hal-hal yang kelihatan sepele, tapi maknanya dalam banget. Kayak ngucapin terima kasih, minta maaf, atau minjemin mainan ke teman. Yang paling seru, biasanya di akhir minggu ada sesi refleksi. Anak-anak duduk melingkar, terus mereka bahas deh perbuatan baik apa aja yang udah mereka lakuin atau dapat dari temennya minggu itu. Sesi ngobrol bareng ini memvalidasi kebaikan mereka, bikin anak-anak paham pentingnya sikap etis murni dari kesadaran mereka sendiri. Kita naikkan sedikit temponya yuk. Pilar ketiga kita adalah kesehatan dan kebugaran fisik. Coba perhatikan angka 2 ini. Ini merujuk pada aturan kebersihan yang super jenius dan universal banget. Apalagi sejak pandemi, buat mastiin anak-anak cuci tangan pakai sabun dengan durasi yang pas untuk bunuh kuman, guru-guru pakai trik psikologi simpel, nyanyiin lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali. Mereka nerapin aturan ini secara main-main dan penuh keceriaan, jadi anak-anak nggak ngerasa lagi dipaksa ikut protokol kesehatan yang ngebosenin. Praktek kecil ini terbukti banget efektif nyelamatin nyawa dan ngebentuk rutinitas bersih yang permanen. Poin pentingnya di sini adalah soal nutrisi dan cara mereka ngajarinya bener-bener nyata dan empiris. Di Indonesia, guru nggak sekedar ngegambar piramida makanan abstrak di papan tulis. Mereka bawa makanan aslinya ke kelas. Ada sepiring nasi, bayam seger, telur rebus, ikan, sampai segelas susu. Anak-anak dibebasin buat pegang, cium, dan mengelompokkan makanan itu ke dalam kelompok sumber energi atau pembangun otot. Karena sangat visual dan interaktif, anak-anak langsung paham secara langsung betapa pentingnya sarapan yang seimbang buat ngedukung konsentrasi mereka belajar. Nah, buat ngebakar energi dari makanan tadi, mari kita ngomongin olahraga, tapi lupakan soal latihan baris berbaris yang kaku ya. Kelas olahraga mereka diisi dengan kegembiraan lewat permainan tradisional. Di Indonesia, anak-anak seru-seruan main gobak sodor, permainan yang menuntut kemampuan baca ruang dan lari gesit buat ngecoh lawan tanpa kesentuh. Di India, mereka main kabadi. Permainan-permainan lokal kayak gini luar biasa melatih kelincahan, kerja sama tim, dan yang paling krusial, ngajarin regulasi emosi saat harus menerima kekalahan atau merayakan kemenangan secara sportif. Akhirnya, kita sampai di pilar yang keempat. Kreativitas dan komunitas sosial. Seringnya pelajaran kewarganegaraan atau civics di usia awal itu rasanya terlalu ngawang. Tapi di Indonesia, guru bikin pelajaran ini jadi super relevan. Mereka ngajak anak-anak mengeksplorasi komunitas lokal dengan ngundang langsung Pak Polisi, nelayan, atau petani ke dalam kelas. Anak-anak dikasih kebebasan luas buat wawancara mereka. Ada yang nanya ke nelayan soal ombak laut, atau ke Pak Polisi gimana sih cara jaga keamanan jalanan. Lewat interaksi manusiawi ini, anak-anak mulai melihat jaring keterhubungan di sekitar mereka, numbuhin rasa empati yang tinggi buat setiap profesi. Beneran deh, saya takjub banget sama kreativitas di Pakistan dan Afghanistan. Kadang sumber daya yang terbatas justru melahirkan inovasi gila-gilaan. Guru-guru ngajarin anak-anak buat ngambil barang bekas yang tadinya dianggap sampah, terus disulap jadi karya yang fungsional. Melipat koran lama jadi mainan pesawat, motong botol plastik jadi boneka, sampai kaleng bekas timun diubah jadi vas bunga. Ini bukan cuma soal hiburan kesenian ya, ini latihan motorik halus yang luar biasa tangkas, sekaligus ngebentuk mental problem solving bahwa barang tak terpakai pun bisa direkayasa punya nilai baru. Sebagai penutup hari, kelas seni selalu jadi momen yang membebaskan. Instruksinya jarang banget bersifat kaku kayak gambar pohon persis seperti ini. Enggak gitu. Guru cuma ngasih kertas kosong dan dorongan manis. Coba deh gambar sesuatu yang bikin kamu senang hari ini. Intinya, memprioritaskan pelepasan ekspresi emosi, bukan kesempurnaan teknis. Di Indonesia, anak-anak malah diajak bereksperimen mewarnai pola rumit batik pakai ujung jari mereka.
Pendekatan ini menyatukan kebebasan dari stres, melatih konsentrasi, dan membangun rasa cinta mendalam terhadap warisan budaya lokal mereka sendiri sejak dini. Kesimpulan, investasi masa depan. Nah, coba kita renungkan ini sebentar. Kalau sebuah fondasi pendidikan bisa dibangun seefektif dan seholistik ini, hanya dengan bermodalkan segenggam biji buat belajar matematika, kaleng bekas buat melatih motorik, dan cerita rakyat lokal buat ngasah moral, lalu apa sih yang sebenarnya paling penting dalam membentuk masa depan seorang anak? Paparan kita ini membuktikan dengan sangat meyakinkan kalau empati, dedikasi, dan inovasi kognitif dari seorang guru itu jauh lebih berharga dari infrastruktur semewah apapun. Pendidikan sejati itu terjadi saat pendidik berhasil mengubah dunia biasa di sekitar anak jadi laboratorium belajar tanpa batas. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini. Semoga wawasan hari ini ngasih inspirasi baru buat Anda tentang makna sejati dari pendidikan dasar. Sampai jumpa!